Fid darain niatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah sambil menunggu datangnya terbit matahari, agar kita mendapatkan pahala seperti orang ngerjain haji dan umroh. Kita tidak beranjak dari tempat di mana kita melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab tafsir kita di halaman 112. Walal mu'allif rahmatullah dalailut tauhid wal iman sati'atun jalilatun gitu. Dalil argumen, dalil tentang keesaan Allah, tauhid, wal iman, dan iman, artinya wajib iman atas kita terhadap sesuatu yang gaib. Sati'atun jalilatun, sati'atun jelas, jalilatun dan besar. Maksudnya ayat suci Al-Quran yang akan kita kaji ini menunjukkan dalil-dalil atas keesaan Allah yang maha besar. Dalilnya itu sangat jelas, dan wajib kita mengimani Allah yang maha esa pun jelas. Karrarat atau rokkazat suratu Ali Imran, Surat Ali Imran telah mentarkiz, artinya memusatkan perhatian terhadap akidah, wa usulil iman, dan pokok-pokok keimanan. Jadi kebanyakan ayat yang ada dalam surat Ali Imran ini memusatkan perhatian terhadap dasar-dasar keimanan, mentauhidkan Allah. Aqamat al-adillata wal barahin. Surat Ali Imran kebanyakan ayatnya menyebut tentang dalil-dalil, wal barahin, tentang bukti-bukti, ala wahdaniyati rabbil alamin, atas keesaan Allah rabbul alamin. Nanti akan dibacakan ayat suci Al-Qur'annya. Waradat bil hujajis sati'ati wal barahinil qati'ah. Demikian juga ayat-ayat
yang ada dalam surat Ali Imran ini waradat, datang menjelaskan tentang al-hujajus sati'ah, dalil-dalil yang sangat jelas, wal barahinil qati'ah, barahin juga bukti-bukti yang sangat jelas, ala syubhat. Nah, jadi di sini bukan waradat, waradat gitu. Waradat artinya ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Baqarah di samping menjelaskan tentang dalil-dalil keesaan Allah, dan ayat-ayat ini pula roddat, bukan waradatnya, roddat, menolak, menyanggah gitu. Ayat-ayat Ali Imran pun menyanggah tentang dalil-dalil, dalil-dalil yang apa tuh ya, yang sangat jelas, yang sangat besar, menolak, menyanggah terhadap syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan, alati asarohan nasara, yang dibikin-bikin atau yang disebarluaskan oleh orang-orang Nasrani. Tentang apa tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu? Yaitu haulal Quran, tentang Al-Quranul Karim. Begitu juga wal Masih Isa bin Maryam, tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Allah Isa bin Maryam. Nah, bagaimana ayat-ayat Ali Imran ini menyanggah terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Wa iza kanat suratul Baqarati qad tanawalat az-zumratul ula min ahlil kitab wa humul yahud gitu. Apabila sebelumnya, yaitu suratul Baqarah, telah tanawalat, mencakup tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, wa inna surat Ali Imran, maka surat berikutnya yaitu surat Ali Imran yang sedang kita kaji ini, qad tanawalat az-zumratus tsaniyah, yaitu telah mencakup, memuat kelompok yang kedua dari musuh Islam, yaitu humun nasara. Waraddat alaihim bi ayatiha as-sati'ah. Surat Ali Imran ini menyanggah, menolak, menepis terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Nasara gitu. Kalau Al-Baqarah tuduhannya Yahudi tentang Nabi Isa, tentang Al-Qur'anul Karim. Kalau Ali Imran ini tuduhan orang-orang Kristen. Bi ayati hasati'ah, dengan ayat-ayatnya yang sangat jelas, wa hujajihal bahirah, dan dalil-dalilnya yang sangat besar. Raddan qawiyan muhkaman, dengan sanggahan yang sangat kuat itu. Yu'li manarul haqqi, yang dengan sanggahan ini manarul haqqi menjadi tinggi. Menara itu kan artinya menara yang benar gitu. Menara itu kan masjid ada menaranya. Menara yang benar dengan sanggahan ini menjadi tinggi. Dan sebaliknya, wa yuksimu zahral batil, dengan sanggahan-sanggahan ayat yang ada di dalam Ali Imran ini akan menghancurkan kebatilan gitu. Nah, mana itu ayat yang tadi dikatakan, ayat yang menyebut tentang dalil-dalil yang sangat jelas dan kuat tentang keesaan Allah, dan sekaligus menolak gitu, menyanggah tuduhan-tuduhan orang-orang Kristen terhadap Quran dan Nabi Isa gitu. Mana itu ayatnya? Yaitu ayatnya yang sering kita baca dan hampir kita hafal semua ini, dan bahkan kita baca setelah sholat yang 5 waktu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi
qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nah, itulah ayatnya. Syahidallah, Allah sendiri itu. Allah sendiri Tuhan kita menyaksikan. Allah sendiri Tuhan kita menyaksikan. Apa yang Allah saksikan? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang benar, yang hak, yang benar disembah kecuali Dia gitu. Allah yang menyaksikan. Kalau Allah yang menyaksikan sudah tidak ada perlu saksi yang lain sebetulnya. Allah menyaksikan tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Dia. Nah, ini yang tadi dikatakan dalil tentang keesaan Allah. Nah, di samping Allah yang menyaksikan, yang kedua adalah wal malaikatu, para malaikat Allah yang tidak punya dosa, yang pekerjaannya selalu berbuat taat sama Allah, menyaksikan pula. Nah, yang ketiganya adalah ulul ilmi. Nah, ini menunjukkan kemuliaannya orang yang punya ilmu. Allah ikut sertakan menyaksikan. Ya, Allah ikut sertakan menyaksikan. Setelah Allah sendiri menyaksikan, malaikat menyaksikan, dan orang-orang yang punya ilmu. Hamba-hamba Allah yang punya ilmu semuanya menyaksikan. Tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Qa'iman bil qisti. Nih, qa'iman hal keadaan. Nih, hal keadaannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Hal keadaan Allah selalu menegakkan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan. Diulangi nih, tadi udah ada la ilaha illahu. Nah, ini la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar disembah. Ini kata-kata disembah ini yang benar ditaati, disembah, ditaati aturan-aturannya gitu. Tidak ada Tuhan yang benar disembah, ditaati segala aturannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Aziz Al-Hakim. Nah, itulah ayatnya yang tadi dikatakan dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tadi dikatakan wa ulul ilmi? Orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu udah pasti menyaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalil-dalil dan bukti-bukti sangat kuat terhadap orang yang punya ilmu kalau Tuhan kita itu hanya esa, satu, tunggal gitu. Ini buktinya banyak. Ya. Buktinya banyak. Kalau seandainya Allah yang menciptakan langit dan bumi berikut isi-isinya ini, ya, adanya langit dan bumi berikut isi-isinya, itu menunjukkan bahwa yang menciptakan itu esa. Itu kan yang tahu itu yang menyaksikan orang yang punya ilmu. Kalau Tuhan lebih dari satu, nggak mungkin adanya langit dan bumi berikut isi-isinya. Nah, ini aja udah menunjukkan tentang keesaan Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, nggak jadi. Yang satu inginnya begini, yang satu inginnya begini, yang satu inginnya begini. Kira-kira jadi nggak rencana yang mau dibikin? Kira-kira nggak jadi. Nah, di sini aja udah jelas bahwa Allah Sang Pencipta Maha Esa. Yang tahu siapa itu ulul ilmi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, kemudian di samping itu tadi ayat yang berikutnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya senang dan redha apabila kita memeluk agama. Agama Islam yang Allah redhoi, yaitu inna dina indallahil Islam gitu. Ini apa yang tadi dikatakan, di samping ayat menunjukkan tentang keesaan Allah, kemudian ayat ini juga menolak, menepis tentang tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Nasara tentang apa itu ya, tentang Quran dan tentang Nabi Isa gitu. Nah ini di ayatnya inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diterima gitu, agama yang diterima di sisi Allah yaitu agama Islam ya. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, bukan agama mereka itu yang tadi dikatakan Nasara. Nah ini kan tuduhan sanggahan terhadap klaim mereka ya, klaim mereka gitu ya, bahwa agama juru selamat gitu. Nah ini kan tuduhan mereka, yang benar adalah Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang telah diberikan kitab, tidak lain yang dimaksud Yahudi dan Nasara, mereka berselisih. Apa arti berselisih? Kata Yahudi yang benar agama Yahudi gitu, kata orang Nasara yang benar agama Kristen. Nah berselisih antara keduanya. Nah sedangkan kita mengatakan bahwa yang benar adalah Islam. Yang mereka perselisihkan itu tidaklah mereka berselisih orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, tidaklah mereka berselisih, masing-masing mengklaim bahwa dirinya yang benar, agama yang benar. Berselisihnya itu tidaklah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, maksudnya setelah datangnya Al-Quran ya. Nah, jadi kalau udah datangnya ilmu, datangnya Al-Quran, tidak lagi berselisih, karena Al-Quran yang nerangin bahwa yang benar adalah agama Islam ya. Jadi setelah datang Al-Quran yang menerangkan bahwa yang benar agama Islam, harusnya mereka sudah tidak lagi berselisih gitu. Nah ini pun termasuk sanggahan terhadap mereka. Mereka tidaklah berselisih ya, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, maksudnya Al-Quranul Karim yang berbunyi inna dina indallahil Islam. Jadi kalau sudah ada inna dina indallahil Islam, seyogianya mereka enggak berselisih lagi, harus semuanya mengakui bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Baik, sedangkan mereka itu tahu kalau Islam itu yang benar, kenapa mereka masih tetap berselisih, masih tetap mengklaim bahwa agama mereka lah yang benar? Nah alasannya bagyam bainahum, kena saling dengki itu. Bagian ini artinya bughdon, hasadan, kena saling dengki, saling hasad ya. Padahal mereka tahu kalau yang benar itu Islam. Kenapa mereka nggak mengakui, masing-masing mengklaim bahwa agamanya lah yang benar? Alasannya tidak lain adalah bagian bainahum, karena dengki itu, dengki ya, antara sesama mereka Yahudi dan Nasrani. Nah kemudian Allah menjelaskan, Allah mengancam. Setelah Allah bilang inna dina indallahil Islam, mereka masih tidak mau mengakui tentang kebenaran Islam. Kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah, siapa orang yang tidak percaya, yakfur kafir, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, yang diantaranya tadi inna dina indallahil Islam, maka fa innallaha sari'ul hisab, nanti di akhirat sesungguhnya Allah maha cepat menghisab hambanya di akhirat nanti. Allah nanti yang akan mengadili. Nah ini
Diterangin lagi nanti di dalam ayat yang ada di dalam surat yang lain, Allah mengatakan di dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini fa innallaha sari'ul hisab, Allah nanti akan menghisab mereka. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, orang yang memeluk agama selain Islam, ya, nanti di akhirat dia nggak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, Allah nggak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi masuk neraka jahanam. Nah, ayat ini kata mu'alif tadi ayat syahidallahu, ya, sampai fa innallaha sari'ul hisab. Kata Syekh mu'alif, faqad nabahat hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini telah menjelaskan anna dala ila tauhidi wal imani zahirah, dalil-dalil tuh, bukti-bukti tentang keesaan Allah zahir. Zahir artinya jelas. Jaliyah tuh, jaliyah juga jelas. Dalil-dalil tentang keesaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, di mana kita tidak boleh menyembah dan taat hanya kepadanya, jelas itu. La yartabu fiha, tidak ragu-ragu pada keesaan Allah, karena dalilnya sudah jelas, tidaklah diragukan. Kecuali orang yang tetap ragu, orang yang a'mal basirah. Illa man kana a'mal basirah, kecuali yang masih tetap ragu, orang yang buta mata hatinya gitu, bukan buta mata kepala gitu. Banyak orang yang mata kepalanya buta tetapi mata hatinya terang. Nah ini yang dimaksud adalah orang yang Allah butakan mata hatinya. Jadi walaupun dalilnya sudah jelas, masih tetap saja tidak mau mengakui keesaan Allah, tidak mau mengakui kalau Islam itu yang benar. Berarti orang itu hatinya a'ma. Faqidah syuur wal ihsas, tidaklah ragu-ragu setelah bukti-bukti yang jelas, kecuali yang ragu itu orang yang ketiadaan syuur. Ya, kalau yang tadi kan yang hatinya buta, demikian juga orang yang perasaannya hilang, al-ihsas, ya. Ihsasnya, rasanya hilang. Kenapa dikatakan jelas tentang keesaan Allah? Fakullu ma bihadzal kaun natik tuh. Semua yang ada di dunia ini berbicara, walaupun lisanul mahal gitu. Ada yang berbicara dua ini, ada lisanul maqal ala lisanul hal. Yang ngomong, yang natik tentang keesaan Allah ada dua. Ada lisanun natik gitu, yang ngomong yaitu ayat Quran, hadis, itu kan ngomong itu. Artinya ada suaranya disampaikan, dibacakan oleh guru-guru kita tentang keesaan Allah melalui Al-Quran, hadis, itu natik. Ada lagi yang ngomong lisanul hal, ya. Dia nggak punya lidah, ya. Nggak punya lidah, tapi lisanul halnya ngomong. Nah ini namanya sakit, ya. Lisanul hal, semua apa yang ada di dunia ini berbicara, walaupun berbicaranya melalui lisanul hal, bukan lisanul maqal. Tentang apa? Natikun bi azamatillah, semuanya berbicara tentang kebesaran Allah yang Maha Esa, semua yang ada di dunia ini. Ya. Tentu di sini semua yang maksud adalah selain manusia dan jin gitu. Kalau manusia dan jin yang ngomong tentang keesaan Allah hanya orang yang beriman, jin juga yang beriman. Tapi selain bangsa jin dan manusia, semuanya ngomong tentang keesaan Allah. Apa itu? Ya. Binatang, ya. Pepohonan, ya. Seluruh apa yang ada di dunia ini
berbicara lisanul halnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari sebentar lagi akan terbit, ya. Matahari nggak akan terbit kalau nggak diizinin oleh Allah, gitu, ya. Gitu. Bumi ini nggak akan berputar kalau tidak diizinin oleh Allah. Semua atas perintah Allah, bukan perintah Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini kan semuanya berbicara tentang keesaan Allah. Syahidun biwahdaniyatih. Semua makhluk yang ada di dunia ini menyaksikan tentang keesaan Allah wa wujudihi, dan keberadaan Allah. Cuman mereka menyaksikannya bukan memakai makol, tetapi memakai hal, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, ya. Ulama mengatakan segala sesuatu menunjukkan, kulli syai', segala sesuatu makhluk Allah adalah tanda, menunjukkan tanda bahwa annahu wahid, bahwa Allah adalah Maha Esa. Wa qad syahida ta'ala li nafsihi bil uluhiyah. Allah Ta'ala sendiri tadi menyaksikan dirinya bahwa dirinya Maha Esa. Wa syahida ma'hu kadzalikal malaikatul adhar. Demikian juga tadi, di samping Allah menyaksikan tentang keesaannya, demikian juga para malaikatnya menyaksikan. Al-adhar yang suci-suci, malaikat suci karena nggak pernah berbuat dosa. Nah, yang ketiga yang menyaksikan tentang keesaan Allah, al-ulamaul abrar, para ulama. Tapi ulama-ulama yang mana nih? Ulama-ulama yang abror, gitu. Ulama-ulama yang baik, semua menyaksikan. Wa kafa bidzalika fadlan. Nah, cukuplah dengan kata-kata wa ulul ilmi, cukuplah menjadi keutamaan dan kebanggaan li ahlil ilmi, bagi orang yang punya ilmu. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, orang yang punya ilmu, hamba-hambaku yang punya ilmu menyaksikan bahwa diriku Maha Esa. Nah, ini cukuplah menjadi kebanggaan terhadap ulama. Haitsu qarana ta'ala syahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikatil abrar. Cukuplah para ulama yang punya ilmu itu bangga, mulia, di mana Allah Ta'ala, ya. Corona, ini corona bukan virus corona, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut sertakan, gitu. Allah ikut sertakan penyaksian para ulama, diikut sertakan dengan penyaksian dirinya sendiri dan penyaksian para malaikatnya yang suci-suci, ya. Allah ikut sertakan, yang menyaksikan tentang keesaanku, kata Allah, aku sendiri, para malaikatku yang suci-suci, dan hamba-hambaku yang punya ilmu. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan, kemuliaan orang yang Allah berikan ilmu. Tapi ulama abror di sini, ya kan, ulama ada dua nih. Nah, itulah firman Allah tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Al-Hafiz di sini bukan Al-Hafiz orang yang hafal Quran, ya. Hafiz ini ahli hadis, ya. Orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis baru dikatakan Al-Hafiz. Bukan hanya matannya, gitu, sanadnya dihafal. Setiap hadis sanadnya lain-lain, gitu. Satu sanad kan tidak kurang dari 3 atau sampai 5 anpulan an Rasulillah. 100.000 hadis berikut sanad-sanadnya nggak salah, baru dikatakan Al-Hafiz. Jadi bukan orang sembarangan. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan ayat yang berbunyi tadi, syahidallah,
Kata beliau Ibnu Katsir, syahida ta'ala gitu. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala menyaksikan. Wa kafa bihi syahidan. Kalau Allah menyaksikan, sesungguhnya udah tidak perlu lagi saksi-saksi yang lain. Kalau Allah menyaksikan udah nggak perlu yang lain gitu. Tetapi di sini Allah ya sebut selain dirinya ada lagi gitu. Wa huwa asdaqus syahidin. Kenapa Allah Ta'ala udah cukup menjadi saksi? Karena Allah Ta'ala asdaqus syahidin, syahid yang paling benar gitu. Nggak ada yang paling benar kecuali Allah. Wa a'daluhum, karena Allah Ta'ala adalah saksi yang paling udul. Udul di sini bukan adil gitu, udul. Jadi syarat saksi mesti udul, adlun. Saksi apa aja itu? Orang saksi nikah mesti adlun gitu. Kalau nggak adlun nggak boleh jadi saksi. Apa itu adlun? Bener. Ya. Tidak ada yang lebih benar daripada Allah gitu maksudnya. Orang yang jadi saksi harus punya sifat adalah, bukan hanya saksi, rawi juga. Orang yang meriwayatkan hadis, ya, itu yang tadi dikatakan sanad. Ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat. Nah, kalau sahabat tidak perlu dibahas tentang adalah mereka. Yang dibahas itu di bawah tabi'in, di bawah sahabat. Ada tabi'in, ada atba' tabi'in. Nah, ini yang harus dibahas, dikaji tentang udulnya mereka, sehingga apabila meriwayatkan hadis diterima ya. Jadi udul itu bukan adil, artinya udul orang benar, nggak pernah bohong ya. Tuh. Jadi lawannya udul fasik gitu. Kalau orang fasik ya, kadang-kadang bohong, kadang-kadang apa, nah itu nggak boleh jadi saksi. Nah kalau Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya Maha Esa, udah tidak perlu lagi saksi-saksi yang lain, karena Allah Ta'ala Maha benar, Allah Maha udul gitu ya. Wa asdaqul qailin, Allah Ta'ala maha benar firmannya. Wa a'lamuhum, Allah maha mengetahui. Nah di samping itu para malaikatnya juga menyaksikan. Kalau seandainya malaikat dan ulul ilmi kagak ikut menyaksikan, Allah sendiri udah cukup gitu ya. Apa yang Allah saksikan? Annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar disembah tuh ya. Kalau Tuhan yang tidak benar disembah banyak gitu. Kalau yang benar disembah tidak ada lain kecuali Dia gitu ya. Baik, sekarang apa artinya disembah? Yang benar disembah. Nah ya, artinya annahul munfaridu bil ilahiyah. Dialah Allah yang esa ya, yang tunggal ya. Bil ilahiyah, dengan ketuhanan. Nah, jadi kita nggak boleh menuhankan kecuali Allah. Ya. Tuh, kata-kata menuhankan ini mengesakan, apalagi tadi mentaati, menyembah gitu. Tidak kecuali hanya Allah. Li jami'il khalaik, untuk semua makhluk. Ya. Semua makhluk yang Allah ciptakan, Tuhannya adalah Allah. Atau dengan arti lain, annal jami'a khalquhu wa abiduhu. Kalau tidak ada Tuhan, hanya Allah yang Maha Esa, artinya selain Allah makhluknya gitu. Selain Allah makhluk gitu. Yang khaliq hanya Allah. Selain Allah khalquhu. Annal jami', semua, maksud semua selain Allah adalah khalquhu wa abiduhu, makhluknya. Nah, kalau kita ini makhluk Allah, berarti kita harus tunduk sama Allah yang telah menciptakan kita. Itulah artinya kita menyembah, tidak lain yang kita sembah Allah. Kita tunduk dengan aturan-aturannya itu ya. Tidak boleh kita tunduk dengan aturan siapapun gitu ya. Kecuali yang kita ikuti adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aturan Allah ini ada di dalam Al-Quran, kemudian diterangin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya.
Nah, itulah artinya kita menyembah. Ya, jadi bukan arti menyembah itu seperti orang dulu bilang menyembah tepekong. Ya. Ada berhala di depan kita. Bagaimana menyembah berhala? Ya. Sambil tangannya kanan tangan kiri megang apa itu yang ada asapnya itu. Hah? Kan menyembah kalau bahasa kita. Bukan begitu artinya menyembah. Jadi menyembah Allah itu bukan arti seperti orang menyembah tepekong, ya. Sambil nunduk-nunduk, ya, sambil tangannya megang apa tuh, megang setanggi itu yang ada asapnya. Bukan. Menyembah itu artinya taat, tunduk. Tidak boleh kita taat, tidak boleh kita tunduk, kecuali yang kita taati, yang kita tunduki adalah aturan-aturan Allah. Ngikutin aturan Allah. Pada apa? Pada semua aktivitas kehidupan kita. Ya. Saya mau tidur gitu. Apa yang Allah suruh baca? Saya mau bangun tidur. Apa yang Allah dan Rasul suruh? Gitu. Saya mau makan apa gitu. Jadi bukan aturan Allah saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita zakat, ada rukunnya. Bukan itu. Semua aktivitas kehidupan. Nah, itulah artinya tidak ada Tuhan yang disembah. Yang kita taati aturannya hanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suruh kita laksanakan, yang Allah larang kita apain? Tinggalin. Nah, itu artinya nyembah. Annahul munfarid, dialah Allah yang maha tunggal, maha esa dengan ketuhanan. Dengan ketuhanan artinya yang kita tuhankan, yang kita tundukin. Jadi bukan hanya sekedar, ya kan, kita mengikuti aturannya berarti kita tunduk padanya. Nggak boleh kita tunduk kecuali Allah. Bahkan ada ulama yang nafsirin tunduk ini bukan hanya sekedar mengikuti aturan yang wajib atau yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalin, termasuk tunduk juga apa? Termasuk kategori tunduk. Malu. Saya malu sama orang, berarti kan saya tunduk sama dia. Kalau saya nggak tunduk, saya nggak malu, gitu ya. Malu ini termasuk apa? Tunduk. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh malu kecuali malunya sama Allah, gitu. Nah, ini tauhid kita ini mesti kita perbaiki. Terkadang sama orang kita malu, sama Allah nggak malu. Nah, berarti kita belum tuh, tauhid kita belum murni, ya. Kita malunya sama siapa? Sama orang. Apa kita bilang? Apa kata orang? Kalau kita melakukan ini, apa kata orang? Berarti yang kita maluin siapa? Orang. Padahal nggak boleh malu kecuali siapa? Nah, kecuali Allah. Nah, karena malu ini termasuk apa? Tunduk. Apalagi termasuk tunduk? Takut. Saya takut sama dia, berarti saya tunduk kan? Kalau saya nggak tunduk, nggak mungkin saya takut. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita takut sama makhluk manusia melebihi dari takut sama Allah. Karena ada di antara kita sama bininya takut gitu, sama bininya takut, sama Allah nggak takut. Kata bininya mumpung, kan? Mumpung ente masih menjadi pejabat gitu kan, ya, mumpung masih pejabat, nanti kalau udah pensiun kan susah. Sedangkan Allah Ta'ala ngelarang gitu, Allah ngelarang korupsi. Nah, bininya suruh korupsi, ya, berarti dia takut sama siapa itu? Sama bini. Ya, berarti tauhid kita belum sempurna, ya, karena kita lebih takut sama bini ketimbang takut sama Allah. Karena takut ini termasuk tunduk. Apa lagi itu? Malu termasuk tunduk. Takut termasuk tunduk. Cinta, cinta juga termasuk tunduk. Kan kalau orang cinta tunduk sama orang yang dicintai. Nah, kalau kita mencintai selain Allah, melebihi dari Allah, berarti tauhid kita belum mantap. Tauhid kita belum mantap. Ada as-salat, as-salatu khairun
Nah, ini kan panggilan Allah. Panggilan Allah, as-salatu khairun minan naum. Ana ajakan hawa nafsu. Mumpung dingin nih ya. Mumpung dingin ya. Tarik selimut, peluk guling. Nah, entar sholat subuh, entar dulu. Nah, berarti kita apa itu? Kita lebih cinta gitu, lebih cinta bantal sama guling daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kita tauhid kita belum mantap. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan apa? Allah Maha Esa, Allah lah yang kita sembah. Maksudnya apa tadi? Tidak boleh kita tunduk mengikuti aturan, hanya aturan Allah. Di samping itu kita harus hanya tunduk sama Allah. Dialah Allah yang kita maluin, dialah Allah yang kita apain tadi? Takutin. Dialah Allah yang kita cintai. Ini bukan berarti kita nggak boleh takut kecuali Allah. Artinya yang paling kita takuti Allah, yang paling kita maluin Allah, yang paling kita apain tadi? Cintai hanya Allah. Tidak boleh kita takut, cinta, malu kepada makhluk melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selalu kita ikrar di dalam kita sholat. Kita baca setiap sholat, kita baca qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita baca ya. Tapi praktek ya, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita menyimpang terhadap apa yang kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah tadi itu. Kalau hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkaulah yang saya takut, hanya kepada Engkaulah yang saya malu, hanya kepada Engkaulah macam-macam tadi itu. Tapi kalau dalam keseharian kita masih ada yang kita takutin selain Allah, berarti kita setelah menyimpang dari apa yang kita ikrar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang dikatakan annahul munfaridu bil ilahiyah li jami'il khalaik. Wa annal jami'a khalquhu wa 'abiduh. Nah, ini artinya mengesahkan Allah. Seluruh makhluk selain Allah hambanya. Kalau kata-kata hamba kan wajib taat sama tuannya gitu. Annahum fuqara. Ini termasuk mengesahkan Allah. Semua makhluk selain Allah perlu sama Allah. Ya. Fuqara ilallah. Ya. Wa huwal ghani. Ini termasuk mengesahkan Allah. Dialah zat yang terkaya. Dialah yang ghani. Kalau dia hanya yang ghani berarti nggak boleh minta. Kita nggak boleh minta kecuali kita mintanya sama yang ghani gitu. Karena selain itu fakir. Ya. Jadi kita nggak boleh mengharap sama orang. Yang kita harapkan hanya pemberian siapa? Allah. Ya. Allah lah yang memberi, bukan makhluk gitu. Ya. Kenapa takut? Takut dicopot jabatan. Oh, berarti kita masih meyakini selain Allah bisa memberi rezeki, kan begitu artinya ya. Padahal Allah lah yang ghani. Amman siwah, dialah Allah yang maha kaya. Amman siwah dari selain Allah. Summa korona syahadata malaikatih. Nah, setelah Allah menyaksikan bahwa dirinya zatnya maha esa, maka Allah ikut sertakan para malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah ikut sertakan juga menyaksikan tentang keesaannya ulil ilmi ya. Bisyahadatihi, menyaksikan keesaan Allah. Hadhihi khususiyatun. Ini masih kata-kata Ibnu Katsir nih. Ini adalah kekhususan ulama fi hadzal maqam, pada makom ini. Artinya Allah memuji, Allah memuliakan ulama-ulama yang abror. Kenapa? Ulama yang abror lah yang menyaksikan tentang keesaan Allah. Tapi kata-kata kalau ada orang punya ilmu ya, tetapi tidak mengesahkan Allah, tidak tunduk sama hukum Allah, dia tunduk terhadap hukum yang dibuat manusia, berarti bukan ulama ul abror itu.
ya. Ulama usuk namanya. Jadi ulamaul abror lah yang hanya tunduk sama Allah. Lihadza ruya anna Nabi SAW, oleh karena itu diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi SAW idza kana qara'a hadhil ayah, Nabi apabila membaca ayat ini, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu, apa kata Nabi? Ana ala zalika minas syahidin, ya. Ya. Ana, kata Nabi, saya ya Allah termasuk orang yang menyaksikan tentang keesaanmu ya Allah, gitu ya. Wa qad kana ba'du salaf, sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu pun ketika membaca ayat ini berkata, wa ana asyhadu bima syahidallahu bih, ya. Ya. Wa ana asyhadu, saya ya Allah menyaksikan dengan apa yang engkau ya Allah menyaksikan, yaitu tentang engkau Maha Esa. Wa astaudiullaha hadhihi syahadah wa hiyali inda wadi'ah, dan aku titipkan, astaudiu, aku titipkan Allah, akan Allah, hadhihi syahadah, penyaksian ini, wahyali indahu, wahya, kesaksian itu, li, ada padaku, indahu, di sisi Allah, wadiatan, aku titip, ya. Ya, aku titip ya Allah bahwa aku pun ikut menyaksikan bahwa engkau Maha Esa. Aku titip, maksudnya aku titip supaya nanti aku terima gitu ganjarannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Nah, itulah yang tadi dikatakan ayat surat Ali Imran diantaranya menerangkan tentang apa itu dalil-dalil keesaan Allah. Yang berikutnya, al-Islam huwa dinul murtada. Islamlah agama yang diridhoi itu, yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama syahidallahu li nafsihi bil wahdaniyah, sebagaimana tadi Allah sendiri menyaksikan tentang keesaannya, tentang dialah Tuhan yang wajib kita sembah, tidak boleh kita tunduk selainnya. Faqad syahida li dinihi, begitu juga Allah menyaksikan. Allah menyaksikan tentang keesaannya, dan Allah pun menyaksikan bahwa agama yang dia ridhoi hanya apa? Agama Islam. Ridho wal qabul, dan Allah terima. Bahwa dinul maqbul indallah, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Seperti diterangin pada ayat lain tadi yang berbunyi apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dinal maqbula indallah wa dinul Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. La ghairu, bukan yang lain, bukan lainnya, ya. Hanya Islam. Ini Islam. Islam dari dulu udah ada Islam, ya. Islam dari sejak Nabi Adam udah ada Islam, agama Islam, agama Islam gitu. Namun kan syariatnya gitu, jadi syariatnya itu berbeda gitu. Agamanya Islam. Yang terakhir adalah agama Islam yang syariatnya ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau yang lain-lain kan syariatnya bukan di Al-Quran. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mengaku saya juga Islam, tetapi syariatnya mengikuti syariat yang bukan Al-Quran, tidak diterima, ya. Nah, jadi udah kadaluarsa itu. Jadi Islam adalah Islam yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi khatamallahu bihil adyan. Nah, di mana Allah taala menutup agama-agama. Artinya menutup agama lain udah enggak berlaku. Agamanya pengikut Nabi
Isa, Nabi Musa nggak berlaku, Nabi Isa nggak berlaku, ditutup dengan agama yang disampaikan atau ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala rusulahu Muhammadan khatimal anbiya wal mursalin, dan Allah menjadikan rasulnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan para rasul. Arsalahu bil hujjati sati'ah. Allah utus Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sati'ah juga ya. Semuanya ini dalil jelas. Wal burhanil qati'. Nah, dalil-dalil dan bukti-bukti juga yang kuat. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah sertai dengan dalil dan bukti yang kuat gitu ya. Mana dalil atas kenabian? Ya. Kenabian Nabi Muhammad. Kalau tadi dalil atas keesaan Allah, semua makhluk yang ada di dunia menyaksikan tentang keesaan Allah. Matahari, bulan, apa aja semuanya menyaksikan tentang keesaan Allah. Nah, sekarang mana dalil atas bukti atas kebenaran Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir? Allazi yadullu ala sidqi nubuwatihi wa risalati alaihi salam Al-Qur'an. Bukti yang terbesar atas kebenaran Nabi Muhammad adalah Quran. Mukjizat. Jadi para nabi dan rasul dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Mukjizat inilah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar rasul gitu. Kalau zaman sekarang kira-kira itu ya rekomendasi. Ada lurah ada di kampung orang, ngaku dirinya lurah, kata orang-orang, mana buktinya ente lurah gitu. Ente ngaku lurah di sini, buktinya mana? Ya. Rekomendasinya mana? Kalau bahasa kita SK, apa itu SK? SK-nya mana bahwa ente lurah, yang nunjuk ente jadi lurah? Kata lurah, ini dia SK-nya. Tuh, camat nih ada surat dari camat, ngangkat saya jadi, nah itu namanya bukti. SK. Camat ngaku camat. Orang nanya, mana SK-nya? Wali kota. Nah, ini wali kota. Nunjuk saya sebagai apa? Camat itu ada tanda tangannya, ada stempelnya, stempel wali kota. Wali kota ngaku wali kota. Mana SK-nya? Gubernur kan gitu. Gubernur ngaku gubernur. SK-nya mana? Dari Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ngaku menjadi Menteri Dalam Negeri. Mana buktinya? Presiden ngangkat saya jadi menteri, kan ada suratnya itu. Presiden ngaku presiden, SK-nya mana? SK-nya mana? Nah itulah SK. Nah sekarang Nabi dan Rasul ngaku Nabi, mana SK-nya? Nggak ada SK kan? Mukjizat. Jadi mukjizat yang Allah sertakan kepada para Nabi tidak lain adalah pembenaran. Seakan-akan mukjizat itu pembenaran. Kata Allah, benar dia itu Rasulku. Buktinya aku kasih dia mukjizat. Nah, jadi tiap nabi ada mukjizat. Ya, bukan hanya satu. Nah, mukjizat Nabi Musa sampai 9 itu. Ya. Tongkat dilempar jadi ular, masya Allah ya. Masukin tangan ke bawah ketiak, nih, buka bersinar. Ada 9. Nah, tentu mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sesuai dengan yang lumrah, yang kaprah pada waktu itu. Karena yang tahu itu luar biasa kan orang yang punya ilmu. Karena pada waktu zaman Nabi Musa yang kaprah ilmu sihir gitu, maka Allah Ta'ala kasih mukjizat Nabi Musa yang mengalahkan sihir. Yang tahu kalau itu bukan sihir kan orang yang ngerti sihir, gitu kan? Allah kasih mukjizat, lempar kau punya tongkat, masya Allah. Ular yang disihir, yang dibuat oleh tukang sihir, semuanya ditelen, gitu. Ditelen oleh apanya? Ularnya Nabi. Yang tahu ini luar biasa orang yang punya ilmu sihir. Kata orang-orang yang punya ilmu sihir, ini bukan sihir ini, masih ya sihir bisa nelen sihir, gitu. Nah kalau orang yang tidak punya ilmu sihir nggak tahu kalau itu luar biasa. Makanya yang paling pertama kali beriman tukang
Masa iya jeruk makan jeruk kan gitu. Waktu zaman Nabi Isa yang terkenal ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Maka Allah Ta'ala kasih mukjizat sama Nabi Isa yang bisa mengalahkan semua dokter. Yang tahu kalau itu luar biasa siapa? Orang yang punya ilmu kedokteran. Ya, apa itu mukjizat Nabi Musa? Ada orang sakit diusap aja baik. Kata dokter ini di luar kemampuan kita. Kalau kita mau ngobatin orang diapain dulu? Periksa dulu, ya, kasih resep dulu. Belum tentu cocok. Tapi kalau Nabi Isa diusap doang baik. Masya Allah. Bukan hanya itu, orang yang mati dihidupin. Emang ada dokter yang bisa ngidupin orang mati? Nah, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Mukjizat Nabi dulu dikasih Nabi. Yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang tadi dikatakan ya, bahwa Allah ya milih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir disertai dengan bukti kalau dia itu adalah Rasul Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat kan luar biasa gitu. Seperti tadi tukang sihir nggak bisa, dokter nggak bisa. Nah kalau mukjizatnya Al-Quran apanya aja ya. Apanya aja Al-Quran itu mukjizat. Dari sudut bahasa, keindahan bahasa, nggak ada yang bisa niru. Padahal yang ditantang adalah orang Arab, ahlul fasahah wal balaghah. Kalau zaman Nabi Isa yang terkenal ilmu sihir, Nabi Isa terkenal ilmu kedokteran, pada waktu zaman Nabi yang terkenal orang Arab as-fasahah wal balaghah ya. Orang Arab tuh yang waktu zaman Nabi orang yang fasahah dan balaghah. Ditantang oleh Al-Quran, seandainya kamu tidak mengakui Quran mukjizat yang aku turunkan kepada Muhammad, coba kamu bikin, bisa nggak niru? Akhirnya satu surat pun mereka nggak bisa tiru. Padahal satu surat yang paling pendek adalah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah inilah mukjizat. Bukan hanya dari sudut bahasanya, dari sudut isinya, isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang buta huruf ya, kagak bisa tulis, nggak bisa baca. Inilah bukti tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Allazi jadala fihil yahuda wan nasara. Masya Allah. Salah satu di antara bukti kemukjizatan Al-Quran, salah satu di antaranya adalah ayat yang menampakkan tuh jadala Allah melalui ayat Al-Quran jadalal Yahud wa Nasara. Ayo, kalau kamu mengatakan ini, ayo mana dalilnya? Diajak berdialog oleh Al-Quran. Namun kabaru wa anadu, namun mereka tetap kabaru, sombong dan keras kepala. Apa arti keras kepala? Keras kepala itu artinya udah tahu bener tapi nggak mau mengakui. Nah, itu namanya keras kepala. Falam yukiru bi annahu kalamur rahman. Mereka tetap saja tidak mengakui kalau Al-Quran itu firman Allah. Ma'annahu azharu minasyamsi fi rabiatin nahar. Padahal Quran itu lebih jelas daripada matahari di siang hari ya. Ya, matahari di siang. Jadi kalau siang hari menunjukkan ada apa? Matahari. Tapi orang buta mengatakan ini malam gitu. Orang buta mengatakan apa? Malam. Karena dia nggak lihat matahari, disangkanya apa? Malam. Padahal Al-Quran itu lebih jelas daripada matahari di siang hari. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka itu ya, yang tahu kalau Quran itu benar tapi masih tetap aja nggak mau mengakui. Kata Allah, wa maktalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ya, tidaklah berselisih Yahudi dan Nasara. Apa yang berselisih? Yahudi mengatakan agama salayalah, agama kamilah yang benar. Nasara mengatakan agama kamilah yang benar. Padahal mereka sudah tahu kalau yang benar itu agama Islam. Kenapa mereka masih tetap berselisih?
hasadan, ya, karena masing-masing saling dengki, ya. Nah, yang membuat mereka dengki, kan kalau orang dengki ada penyebab, pemicu. Karena dia duitnya banyakan, saya dengkiin, ya. Karena ilmunya dia banyakan, saya dengkiin gitu. Nah, sekarang dengkinya mereka ngapain? Ya, Yahudi dengki sama Nasoro, Nasoro dengki sama Yahudi gitu, ya. Dengki sama Islam gitu. Dengkinya itu yang memicu mereka dengki tidak lain adalah hamalahum alaihi hubur riyasah, ya. Ingin jadi pemimpin. Oh, ya. Sebab kalau ngikut Nabi Muhammad, nah mereka kepemimpinan hilang. Nah, gitu ya. Yahudi ngikutnya Nasoro, nanti kepemimpinannya hilang. Nah, gitu Nasoro ngikut Yahudi kemana? Jadi itulah yang memicu kedengkian. Wa may yakfur. Kemudian ayat ini diakhiri dengan ancaman, ya. Bagi mereka yang sudah tahu benar tapi masih tetap tidak mengakui, kata Allah, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ila akhirih, wallahu alam, karena sudah terbit matahari. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah. Sebelum kita doa, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.